40 mahasiswa, bisa kita bagi 4, bisa jadi terbentuk 10 kelompok. Nah, 10 kelompok berarti kan nanti akan ada minggu ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ada 5 minggu lagi yang akan kita siapkan videonya. Nah, 5 berarti kalau 10 dibagi 5, di tiap minggunya ada 2 kelompok yang akan presentasi. 2 kelompok bisa jadi dari minggu ketiga besok kita mulai start dari kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti itu, Hasna. Iya Bu, baik Bu. Mungkin bisa ditunjuk PJ-nya dulu ya Bu. Mungkin nanti PJ-nya yang membagi kelompoknya. Minggu lalu kita belum tunjuk PJ, rasanya sudah bukan ya? Belum Ibu. Oh, belum sempat ya. Oh iya, maaf ya. Oke, kalau gitu kita boleh tunjuk PJ ataupun ada yang bersedia menjadi PJ, silahkan. Di sini ada Mahmud. Halo Mahmud. Ya, halo Bu. Wah, bukunya banyak banget nih Mahmud. Kita boleh ikutan baca kayak gitu. Oke, ada Aymar, ada Afdan, ada Muhammad. Apa ini? Ada Aulia Harya Putra. Itu kalau mau yang putra-putra ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya Hasana atau Gazani atau Aziza yang menjadi PJ. Silakan saja. Bukannya minggu lalu tuh kita udah tunjuk sana ya? Bukan ya sana ya? Bukan Ibu, Aduh, belum maaf ada. lewat ya kita minggu lalu. Oke, silakan atau ada yang mau mengajukan, silakan saja, boleh ditulis di kolom chat juga boleh. Silakan teman-teman. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Dia. Silakan. Diva, Akhdan, ada Aulia. Ayo, waktunya terus berjalan. Atau ada yang mau mengajukan diri, silahkan saja, Bu, saya bersedia. Biar cepat kita putuskan, lalu kita nanti teman-teman lanjutkan bagi kelompok. Wah, mana ini? Mahmud, apakah bersedia, Mahmud? Maaf Ibu, sebelumnya saya sudah menjadi PJ di mata kuliah lain, tapi nggak kepegang. Udah jadi PJ di mata kuliah lain. Oke. Hasanah? Iya Bu, saya juga sudah di mata kuliah lain Bu. Aymar. Halo Aymar. Aymar bersedia ya? Kenapa? Kenapa Aymar? Mungkin sekalian belajar manajemen, sekalian berlatih manajemen manajerial skillnya, Bu. Aymar? Gimana Aymar? Boleh ya Aymar, sip. Oke teman-teman, kita sepakati Aymar sebagai PJ mata kuliah kita. Aymar dari jurusan apa Aymar? Departemen mana Aymar? Manajemen sumber daya Oke, kalau gitu Aymar untuk nanti pembentukan kelompok. Apakah kelompoknya nanti langsung diplotkan atau nanti kalian bagi seperti apa? Itu saya serahkan semuanya ke
Aymar dan teman-teman. Oke, baik, kalau begitu kita belum overview ya kemarin, sorry karena kemarin itu saya batuk-batuk terus ya kayaknya ya. Alhamdulillah hari ini sudah cukup baik. Oke, kita cepat saja. Dari yang teman-teman, saya yakin teman-teman sudah baca ya, karena materinya sudah ada semua di di course gitu kan, dan kita sudah siapkan ya untuk teman-teman. Jadi kita akan lihat the exceptional manager, bagaimana menjadi seorang manajer yang luar biasa itu, bagaimana apa sih itu sebenarnya manajemen, kenapa kemudian kita harus belajar ilmu manajemen, apa pentingnya gitu kan ya. Kalau ternyata manajemen itu sangat luas, ada di departemen sendiri ada departemen manajemen, kemudian tadi ada manajemen sumber daya lahan, ada manajemen kehutanan gitu kan, ada manajemen hutan gitu. Banyak penting pertanyaan yang pertama. Misalnya kemarin saya nggak tahu ya, kemarin tuh kita sempat bahas materi nggak sih teman-teman, maaf ya, karena saya ada beberapa kuliah dan memang agak kurang fit ya minggu lalu saya. Kita sudah sempat bahas belum ya Hasnah ataupun yang lain yang bisa bantu jawab. Kita sampai mana minggu lalu? Kemarin kayak tanya jawab itu aja Bu, bagian manajemen gitu. Baru tanya jawab ya, baru tanya jawab gitu ya Mahmud ya. Iya Bu, kayak gitu Bu. Oke, tanya jawab tentang manajemen begitu awalnya aja ya. Oke, baik. Oke. Nah, satu mungkin dari siapa nih? Ayla Jilan Ramadanti. Ayla, jadi apa yang sudah Ayla pahami tentang manajemen, Ayla? Iya, Ibu. Mohon maaf, di saya putus-putus. Manajemen yang akhirnya Ayla pahami. Oh, Ayla ya, ternyata Alia. Di Alia putus-putus. Iya, Ibu. Apa yang Alia pahami tentang manajemen? Yang saya pahami, manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan, Ibu. Kayak Seni menyelesaikan pekerjaan, ya, terus? Kayak mengatur waktunya, terus tujuannya apa gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Alia. Alia, setelah Alia kita ada Ani Septiani. Halo Ani. Halo Ibu. Halo Ani. Ya, kalau Mohon maaf. pemahaman Ani seperti apa? Ada banyak sekali ya teman-teman definisi tentang manajemen itu sendiri dari para ahli. Ada dari buku-bukunya, kita pakai bukunya Kiniki gitu kan, ada Stoner dan kawan-kawan, kemudian ada kita kenal namanya siapa, Kiniki, Stoner, kemudian ada si Kreitner, kemudian Messi and Douglas, itu beberapa yang ahli-ahli manajemen. Nah, Stoner dan kawan-kawan menyatakan bahwa manajemen itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan aktivitas anggota organisasi dan kegiatan yang menggunakan semua sumber dayanya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau Stoner itu
dia lebih lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya organisasi, mulai dari perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya, pengarahnya sampai controlling. Jadi 4 fungsi manajemen itu kita kenal dengan nama 4 fungsi manajemen. Planning, organizing, kemudian leading, dan controlling. Itu rasanya minggu lalu kita sudah sempat singgung ya sepertinya ya. Nah, dan penekanan berikutnya adalah semua pengelolaan sumber daya organisasi tersebut, proses mengelola sumber daya tersebut dilakukan secara efektif dan efisien dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk pencapaian tujuan organisasi itu sendiri, mencapai visi misi organisasi, kemudian goals-nya apa dari organisasi tersebut. Nah, makanya di sini ada organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan semua sumber daya. Sumber dayanya macam-macam. Ada orang di situ, sumber daya, modal itu juga adalah sumber daya. Modal itu nanti bisa berupa uang gitu ya. Modal bisa berupa uang, kemudian mesin-mesin, peralatan yang diinvestasikan untuk mungkin nantinya akan menciptakan sebuah produk tersebut, menghasilkan suatu produk, dan ini inputnya ada, outputnya apa, seperti itu. Dan bagaimana menghasilkan outputnya ini, keluarannya ini secara efektif dan efisien. Pertanyaan berikutnya, apa itu efektif dan apa itu efisien? Izin menjawab, Ibu. Oke, terima kasih Anjani. Seperti yang sudah disinggung minggu lalu ya, Bu. Jadi Yes. yang masih saya ingat, efektif Yes. itu tuh cara kita untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan cepat. Dan kalau efisien Yes. itu kita itu mampu gitu mengelola dengan modal dan sumber daya manusia yang minim atau yang kecil, tapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal dengan goal yang maksimal. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali. Efektif ketika kita bisa memanfaatkan, menggunakan sumber daya itu dengan tepat dan benar. Efisien itu ketika kita bisa menggunakan sumber daya itu secara dengan benar. Sementara efektif itu ketika, di mana tadi Anjani? Ketika kita mampu memanfaatkan misalnya sumber daya manusianya yang cuma sedikit atau sumber daya lainnya yang minimal, tetapi tetap menghasilkan tujuan yang maksimal. Oke, secara benar dengan tujuan yang maksimum, output yang optimal. Oke, berarti itu sudah cukup bisa dipahami ya untuk efektif dan efisien. Lalu di sini dikatakan dalam sebuah organisasi dikatakan bahwa ada multiplier effect, bahwa seorang manajer itu, good manager itu create value, sementara seorang manajer yang luar biasa itu in high demand-nya. Itu gimana itu maksudnya? Ada nggak yang memahami ini? Good manager create value, sementara exceptional manager are in high demand. Itu gimana itu? Izin menjawab, Bu. Boleh Gasani. Kalau good managers create value itu jadi kalau manajernya baik, efektif dan efisien seperti tadi itu memiliki nilai tersendiri. Sementara exceptional managers are in high demand itu manajer yang baik-baik yang seperti tadi dijelaskan itu banyak yang mencari Ibu, jadi nggak akan pernah kekurangan, nggak akan pernah kehabisan spot gitu, Bu. Oke, boleh, bagus, terima kasih Gasani. Oke, tadi saya sudah punya Mahmud, Gasani, Ani, Anjani, kemudian sorry, saya tuh biasanya suka catat ya, atau mungkin nanti kita tunjuk PJ-nya untuk kemudian menyiapkan. Ini siapa aja nih yang sudah aktif gitu ya. Saya sebentar, saya note dulu untuk minggu kedua.
Nah, oke. Sani. Barusan siapa? Mahmud. Barusan siapa yang jawab? Anjani, Bu. Gasani ya? Ya, sama Anjani, Bu. Sama Anjani. Oke. Terima kasih. Nah, seorang manajer yang baik itu menciptakan nilai. Nilai apa yang diciptakan oleh seorang manajer yang baik? Sementara dan kemudian seorang manajer yang luar biasa itu permintaannya sangat tinggi. Gitu. Nah, ini seperti yang tadi Anjani bilang, menciptakan nilai. Kemudian menciptakan nilai ini dalam artian dia mampu ya tadi ya mengelola organisasi tersebut, mampu merencanakan otomatis karena itu tugasnya manajer tadi, mampu merencanakan, mampu organizing, mengelola organisasi tersebut dengan baik, mengelola semua sumber daya, kemudian tadi leading, menjalankan fungsi leadernya dengan baik, dan yang terakhir adalah mengontrol. Nah, semua dilakukan secara efektif dan efisien untuk tadi pencapaian goals dari organisasi. Nah, manajer yang baik menciptakan nilai-nilai budaya organisasi, terbentuklah nilai budaya organisasinya yang baik, organisasinya bisa berkelanjutan, gitu, tujuannya tercapai dan terus berkelanjutan, ya kan? Nah, dan tidak tergerus, tidak ada kemajuan teknologi informasi, mereka cepat beradaptasi, apalagi di zaman sekarang ini. Ada kemajuan, ada update informasi, update teknologi. Mereka semua manajernya pun cepat tanggap, cepat beradaptasi. Ada, ini tantangan sekarang ini, pandemi misalnya. Ada pandemi, manajernya cepat beradaptasi. Gitu. Dia menumbuhkan nilai di manajernya secara pribadi cepat adaptasi, tentu dia juga nanti mampu merangkul organisasinya untuk adaptasi, untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun itu. Nah, ini biasanya manajer-manajer yang seperti ini nih permintaannya tinggi. Begitu. Jadi manajer inilah sebenarnya itu manajer seperti inilah yang dibutuhkan oleh organisasi global saat ini, begitu teman-teman. Jadi, nah lalu kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut. Kenapa penting? Nah, untuk menjadi exceptional managers itu butuh belajar tentunya teman-teman, butuh berlatih. Nah, inilah kenapa ini yang kita harapkan ada diperoleh tadi ya minggu lalu ya kita sudah sempat singgung LO sepertinya ya, learning outcome dari mata kuliah ini, itu kita berharap adalah yang pertama, ini rewardnya to studying management. Yang pertama, understand how to deal with the organization from the outside. Ya, gimana nih maksudnya? Gimana maksudnya ini, Amanda? Ini reward yang akan teman-teman dapatkan. Rewards-nya yang pertama adalah understand how to deal with organization. Silakan Amanda. Hello, Amanda. Amanda Pramesti. Oke, mungkin ada masalah ya dengan mic-nya Amanda. Kita lanjut dulu dengan Azizah Nurul Zihab. Iya Bu, gimana? Azizah, itu maksudnya apa? Ini reward dari harapannya kita nih. Teman-teman belajar manajemen adalah yang pertama, memahami how to deal with the organization. Itu maksudnya apa?
Mungkin maksudnya adalah gimana kita tuh bisa di dalam suatu organisasi kita bisa memanajemen diri kita dengan baik, baik dalam pertemanan mungkin atau hubungannya antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam suatu organisasi. Oke. Baik, kalau begitu bagaimana dengan Akhdan? Akhdan? Halo Akhdan? Akhdan? Halo? Halo Akhdan? Halo, Akhdan ada bersama kita, Kak? Mohon maaf. Saya terus putus, Bu. Kenapa tadi? Ya. Iya, Akhdan gimana tuh? How to deal with organization? Itu gimana itu maksudnya? Mungkin maksudnya itu mengerti bagaimana cara menghadapi organization from the outside itu masih dari luar gitu. Gimana saya juga bingung. Oke, teman-teman. Jadi diharapkan dengan belajar ilmu manajemen ini, teman-teman memahami bagaimana sebuah organisasi itu bekerja. Bagaimana organisasi, apa sih sebenarnya yang ada di sebuah organisasi tersebut. Gitu. Ada, ternyata ada, kita nanti akan mengenal, oh ada sumber daya. Ya, namanya gitu. Nah, sumber daya ini menjadi input di organisasi yang kemudian akan dikelola bagaimana diorganize misalnya nanti ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian marketing, ada yang tuh lalu bagaimana semua lini ini bekerja sama untuk apa tujuan akhir dari organisasi seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana tingkatan-tingkatan manajerialnya. Itu yang akan kita coba pahami dari belajar manajemen. Kemudian bagaimana berhubungan dengan supervisor, dengan atasan. Bagaimana nanti kita interaksi dengan pekerja yang lain yang dari berbagai latar belakang ras, lagi latar belakang negara, kita nanti misalnya mempersiapkan diri tidak hanya sebagai manajer atau tidak hanya sebagai yang bekerja di bekerjanya di multinational company, dan di situ ada misalnya manajernya nanti ada yang dari Australia, dari China, dari Singapura gitu kan, misalnya seperti itu. Bagaimana nih menyiapkan diri untuk nanti berinteraksi dengan semua mereka, dan bagaimana ya menyiapkan diri sendiri ya untuk di tempat kerja. Ini harapan dari teman-teman belajar ilmu manajemen. Nah, dan jangan lupa ya, rewards untuk diri sendiri itu pasti ada, gitu kan ya, diharapkan. Oke, lanjut, kita lanjut saja. Ini harapannya teman-teman bisa pahami dan tentu sudah gitu bahwa saya belajar ilmu manajemen tujuannya adalah untuk ini. Lalu apa yang what managers do? Nah, ini ada the four principal function
Ada 4 planning, organizing, controlling, and leading. Planning. Oke, planning. Siapa yang mau coba jawab? Apa itu planning? Izin jawab, Bu. Yolanda Anggreni, silahkan Yolanda. Kalau menurut saya planning itu jadi di mana kita merancang suatu tujuan-tujuan yang akan memajukan itu organisasi yang kita manage. Terus di planning juga kita merancang cara-caranya untuk mencapai tujuan tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Caranya seperti apa? Lalu kira-kira apa manfaatnya dengan kita menetapkan tujuan? Jadi kita lebih terorganisir gitu, Bu, lebih fokus untuk menyelesaikan tujuan yang kita ingin tuju gitu, Bu. Oke, bagus. Jadi dikatakan di planning dengan menetapkan tujuan organisasi. Nah, ini tujuan itu nanti ada visi misi organisasi juga ya, teman-teman. Itu diproses. Nah, makanya di minggu berikutnya kita nanti akan belajar untuk planning bagaimana menetapkan visi misi organisasi. Kemudian bagaimana menentukan apa program-program untuk pencapaian tujuan tersebut, lalu bagaimana mengarahkan kegiatan organisasi, semuanya fokus kepada tujuan tersebut, lalu menumbuhkan konsistensi daripada anggota untuk untuk sama-sama satu visi, satu arah, satu tujuan. Lalu tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dasar mengendalikan organisasi. Controllingnya ada di tujuan. Jadi ketika sudah menetapkan tujuan, visi, misi, program yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan tersebut, maka ini yang akan menjadi kontrol. Controlling, ceknya ke mana? Cek, ada yang bisa menyebutkan salah satu visi ataupun tujuan organisasi plan? Iya sih. Bagaimana Ibu? Suara Ibu terputus. Iya sih bisa mencontohkan salah satu tujuan organisasi yang Yesi pernah ikuti ataupun Yesi pahami. Salah satu misalnya. Tujuan organisasi ya, Bu. Mungkin yang saya pernah ikuti mungkin kepanitiaan ya, Bu. Jadi apa boleh, Bu? Halo, Ibu. Halo, Bu. Halo, Nia. Yesi, tujuan organisasi. Contohnya apa, Yesi? Misalnya. Mungkin untuk itu ya, Bu, untuk halo, Ibu. Ibu, halo.
Iya kayaknya. Mungkin nih Aymar mau ditanya dulu sama teman-teman yang lain pembagian kelompoknya gimana, mau dibagi sendiri atau Aymar yang bagi? Mungkin boleh beli sendiri-sendiri, tapi tidak nilai juga kemarin aku bebas sih. Kalau aku sih sendiri-sendiri ya, tapi kalau saya lain banyak suaranya untuk ditentu ya udah nggak apa-apa, aku bebas ngikut aja. Iya, ayo nih yang lain mungkin yang mau sendiri boleh di raise hand aja. Amar nggak milih Mar, Aymar nggak milih Mar. Itu kelompok ya. Ini kita sekelas berapa orang ya? Ini yang di sini udah masuk semuanya. Harusnya ada sekitar 40-an. Berarti belum itu sih, belum dari setengah nih suaranya yang mau sendiri. Ini yang lain gimana? Ayo mumpung ada waktu nih, soalnya minggu depan udah mulai presentasi juga kan. Mungkin iya nih, yuk. Kita tuh ada 45. Mungkin karena yang lain tuh nggak join, nunggu ngambil keputusan di sini aja atau gimana? Soalnya kalau ditungguin juga mungkin nggak tahu lagi ya kapan mau ngebahasnya. Ada 17. Udah ya udah kayaknya umumnya itu rata-rata tuh milih sendiri ya.
Jadi kan kita tuh ada 45 orang. Jadi satu kelompoknya tuh kayaknya 5 orang aja ya biar genap. Jadi 9 kelompok. Gimana? Ya setuju gitu aja. Tapi tadi habis lihat di SC gitu kan, nah di kelas kita tuh cuma ada 41 gitu. Berarti ada yang keluar ya di KRSB tapi belum keluar dari grup. Nah iya deh kayaknya. Oh ya udah, terus gimana ya? Gimana Mar? Gimana yang lain? Pasti lebih satu sih. Kalau 4 berarti tetap lebih juga sih. Ada yang 5 anggota sama 6 anggota kali ya. Iya kali, mungkin nanti bisa ditanyain ke ibunya boleh 6 atau enggak. Atau satu kelompoknya itu 4 orang tapi ada satu kelompok yang 5 orang. Kalau 41. Mar, mungkin lu bisa itu data dulu deh yang di KLS. Mungkin siapa aja namanya. Aymar, punten, ini hostnya aku kasihin ke kamu aja ya. Aku nggak bisa admitin yang baru masuk, soalnya. Aduh, maaf ya teman-teman, maaf. Sorry. Sorry. Baik, kita lanjut. Tadi kita bahas tentang bagaimana contoh dari tujuan dari organisasi ya tadi ya. Contoh tujuan dari organisasi. Perencanaan, sorry. Bagaimana contoh perencanaan dari sebuah organisasi. Tadi sebenarnya Yolanda, Pak Amanda tadi udah mau jawab itu ya? Silahkan. Oh, ada yang raise hand banyak ternyata kalau pas saya bukanya ini begini. Oke, silakan. Oke. Oke, nanti kita ini ya, kita bahas kelompok terakhir ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu karena saya takut waktunya terus berjalan gitu. Baik, silakan. Tadi Amanda jawab, Mangga. Maaf, Ibu. Ya. Tadi bagiannya Yesi yang jawab, tapi pertanyaannya salah satu contoh tujuan dari organisasi, Bu. Oh ya, boleh. Yesi ya, tadi ya. Kan Yesi. Nah, menurut Yesi sendiri, salah satu contoh dari tujuan organisasi itu mungkin untuk merealisasikan ya Bu, cita-cita organisasi itu sendiri maupun visi misinya seperti menjalankan program kerja yang mungkin telah disusun sebelumnya dengan sebaik-baiknya, Bu. Seperti itu. Oke, bagus. Merealisasikan organisasi visi misi dari visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu jawaban dari Yesi. Baik teman-teman, secara ringkas saja, secara ini saja gitu kan ya. Kita misalnya nih organisasi ataupun perusahaan gitu, ataupun misalnya
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau retail misalnya. Nah, di situ ditetapkan penjualan tentu tujuan fiskal visinya tentu saja untuk jelas untuk menjual sebanyak mungkin, mencapai target laba sekian per tahun gitu kan ya, itu secara umum misalnya ditetapkan seperti itu. Lalu pastinya untuk mensejahterakan pemilik modal dan karyawan. Nah, tapi dikerucutkan lagi nanti, makanya kita nanti akan belajar bagaimana menyusun strategi jangka pendek, strategi jangka panjang. Lalu ditetapkanlah misalnya untuk bulan ini target penjualan adalah misalnya 1000 pieces. Target penjualan 1000 pieces. Bagaimana 1000 pieces ini bisa tercapai? Nah, ini butuh mengkoordinasikan. Lanjut ke tahap organizing. Itu sudah masuk ke real ya, tujuan jangka pendek. Dalam 1 bulan 1000 pieces yang terjual. Oke, lalu bagaimana mengorganisnya agar tercapai yang 1000 pieces? Lanjut ke organizing. Berikutnya, organizing. Ke fungsi manajemen berikutnya, organize. Ada yang bisa menjelaskan apa itu organizing? Tujuan sudah ditetapkan, jangka pendek, jangka panjang, visi misi. Lalu lanjut, untuk pencapaian tujuan butuh langkah berikutnya, organizing. Silahkan, siapa yang mau coba? Alia, apa itu organizing? Organizing itu kan pengorganisasian ya Bu. Tujuannya itu menurut saya untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi suatu kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara seperti menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Menurut saya begitu, Bu. Oke, bagus banget ya teman-teman. Bagaimana ini mengorganisir, bagaimana mengatur sumber daya tadi yang ada, baik itu dengan cara mengelompokkan berdasarkan departemen-departemen dan fungsi-fungsinya lagi gitu kan. Misalnya tadi saya sudah singgung, kemudian dikelompokkan, diatur, ini ada bagian marketing, ini ada bagian SDM, bagian keuangan, kemudian ada bagian administrasi dan penjualan itu sendiri. Ya. Nah, biasanya itu semua di dalam sebuah perusahaan dipisah di bentuk struktur organisasi seperti itu, ya kan? Ataupun teman-teman yang sudah terlibat di organisasi kemahasiswaan, semua ada kan ya, departemen-departemennya dibagi, ada tetap bagian keuangannya ada. Nah, bagaimana ini kemudian dikelola dengan baik untuk misalnya nih, untuk penjualan tadi mencapai 1000 pieces, berarti bagian marketing harus seperti apa tindakannya? Apa yang harus dioptimalkan, yang harus dikerjakan oleh bagian marketing? Oh, peningkatan misalnya pendekatan ke customer dengan cara apa? Iklan di media sosial yang semakin gencar, pasang iklan di toko-toko marketplace yang sudah ada. Lalu bisa jadi juga misalnya dengan meningkatkan pendekatan ke customer, seperti itu pendekatan personal ke customer yang biasa membeli, begitu. Disiapkan lagi nih untuk yang bagian penjualan, marketing seperti apa gitu. Lalu bagian penjualan itu sendiri, siapkan personalnya bagaimana. Lalu bagian sumber daya manusia berapa nih? Kalau misalnya dan keuangan saling kerjasama nih dengan target posisi penjualan sekian pieces, berapa kira-kira bonus yang harus diperoleh oleh bagian marketing, gitu kan? Berapa kira-kira untuk bagian penjualan? Kalau misalnya, nah ini bagian keuangan bekerja di situ. Oke. Nah, lalu manajer perlu mengarahkan ini. Ya, itu tugasnya manajer, mengarahkan ini. Mengarahkan dan biasanya ini paling penting dan paling menantang. Oke, penting, menantang karena ini terkait dengan human, dengan manusia, ya kan, teman-teman. Nah, karena disinilah fungsi
tidak hanya sekedar mengarahkan biasanya ya, tapi juga menginfluence, mempengaruhi, dan memotivasi. Oke, nah nanti kita akan lihat tuh menginfluence, memotivasi, itu akan kita lihat peran dari manajer. Lalu berikutnya adalah pengendalian untuk manajemen. Setelah diarahkan, sebelum ke sana, leading ya tadi ya, kita ini fungsinya, disinilah pentingnya, leading. Leading tidak hanya sekedar mengarahkan tadi, tapi juga menginfluence, mempengaruhi, dan memotivasi dari karyawan. Lalu dan jangan lupa di sini juga bagaimana nanti kita yang mengontrol tadi, bagaimana tidak hanya sekedar tadi memastikan tujuan tercapai, tapi juga melakukan corrective action, tindakan koreksi atau pencegah atau perbaikan yang dilakukan di tengah melaksanakan tugas organisasi. Sorry, ini malah saya belum share screen ya. Oke, itu fungsi dari 4 fungsi dari manajemen. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait ini, silahkan teman-teman. Silahkan. Dan dari berbagai buku itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang membuatnya merincinya menjadi 6 ataupun 5 gitu. Ada planning, organizing mungkin dibagi lagi sama mereka, ada staffing gitu kan ya. Lalu lalu berikutnya leading ini juga biasanya actuating juga bisa ada yang menyebutnya seperti itu. Makanya dulu disingkatnya POAC gitu. Planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Tapi kalau sekarang kita kelompokkan menjadi menurut bukunya Kimiki dan beberapa pakar yang lain, ini yang terpenting adalah leading, seperti itu. Lalu silahkan berikutnya kita lanjut kalau belum ada pertanyaan. Silahkan. Yap. Izin bertanya. Oke, Anjani silahkan. Anjani. Iya Ibu. Kan yang kita ketahui ya Ibu kan kalau misalkan tugasnya leader itu kan biasanya dia meliding ya Bu, memotivasi dan juga mengarahkan. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu kayak perbedaan yang secara signifikan gitu antara leader dan bos Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dan nanti akan kita jawab dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, akan terus kita temukan ini. Bukan bos sebenarnya mungkin ya, tapi lebih kepada leader. Ya enggak? Apa beda seperti itu Ibu antara manajer dengan leader? Oke, pertanyaan yang bagus dari Anjani. Ini memang banyak kita ini ya. Kita nanti ada ini pembahasan tersendiri juga terkait ini. Nanti setelah di topik leading, kita akan bahas lanjut tuh. Apa bedanya leader dengan manajer? Tapi secara singkat boleh teman-teman, ada yang bantu jawab dulu. Saya seorang manajer atau saya seorang leader? Apakah dua-duanya sama equal atau tidak? Atau saling melengkapi? Silakan. Ada yang bantu jawab? Izin menjawab Bu. Gasani, silakan. Mungkin setiap leader itu pasti bisa menjadi manajer, namun tidak semua manajer itu bisa jadi seorang leader gitu, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa tidak semua manajer bisa menjadi leader? Karena kan ada juga gitu Bu manajer yang seperti cuma gimana ya? Cuma nama doang gitu Bu jadi manajer, padahal kemampuan leadingnya nggak begitu baik. Sementara kalau seorang leader pasti jadi manajer, seorang leader kan kalau disebutnya leader pasti bisa memanage bawahan-bawahannya gitu Bu. Oke, pernyataan dari Gasani, seorang leader sudah otomatis menjadi seorang manajer karena dia bisa memanage bawahan-bawahannya. Sementara seorang manajer belum tentu bisa menjadi seorang leader yang baik. Why? Silakan. Mengapa? Karena ini nanti akan menggali nih beda antara leader dengan manajer lebih lanjut. Izin masuk Bu. Claudia silakan. Seru nih kayaknya ya.
kalau menurut saya itu pemimpin itu seperti yang dijelaskan tadi itu bisa membawa anggota-anggotanya untuk memotivasi suatu tujuan, Bu. Jadi kayak dia memiliki gambaran mengenai capaian di kemudian hari yang akan membawa anggotanya tersebut mencapai tujuan tersebut, Bu. Terus seorang pemimpin itu juga bisa menginspirasi bawah-bawahannya, Bu. Jadi lebih kayak merangkul gitu, Bu. Sedangkan kalau misalnya manajer itu dia kayak berfokus terhadap pengaturannya, terus mengukur apa namanya, inian apa tuh? Aduh, aku susah jelasinnya. Mengukur inian tujuannya gitu, Bu. Maksudnya kayak dia kayak bukan cuman sih, kayak lebih memastikan bagaimana tujuan tersebut tercapai kayak tanpa kurang, maksudnya kayak kurang lebih bisa merangkul gitu. Jadi lebih kayak pemimpin lebih bagus kalau menurut saya lebih bagus kata-katanya lebih tepat gitu. Oke, kita lihat dari asalnya dulu. Si manajer ini dari mana dia muncul, dan leader itu biasanya munculnya dari mana? Jadi menjawab, Bu. Mahmud. Good. Mahmud, silahkan. Kalau manajer berasal dari karyawan, jadi bidangnya dari karyawan, di atas bisa jadi manajer. Kalau leader sendiri biasanya dari pemilik perusahaannya, itu menurut saya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, manajer muncul atas adanya penunjukan secara resmi, secara legal, gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Manajer itu dari leader, sedangkan leader yang menciptakan dirinya sendiri. Oke, makanya muncul istilah leader itu dilahirkan, gitu ya, teman-teman ya. Karena dianggap kalau manajer ini ada penunjukan secara resmi dari, bisa ditunjuk gitu oleh siapa yang menunjuk, oleh pihak yang berwenang. Siapa di sini? Kalau kita lihat ketingkatannya, manajer, middle manager yang nunjuk top manajemen, gitu kan? Sementara seorang leader ini biasanya muncul dari orang-orang, kepercayaan orang-orang, kepercayaan bawahan, kepercayaan masyarakat, kepercayaan pengikut-pengikutnya bahwa sosok ini adalah seorang yang pantas layak jadi leader. Itu dari asal-usulnya dulu gitu ya, dari kemunculannya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, manajer tadi dikatakan di situ. Kalau kita lihat ke sini nih, 4 fungsi manajemen, seorang manajer belum termasuk di leading. Kalau kita mau lihat ke planning, organizing, kemudian executing dan controlling saja dulu, seorang manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsi ini. Dia harus mampu menetapkan planning, kemudian mengorganizing, dan dia dituntut untuk sebenarnya menjadi melaksanakan leading. Ini adalah di manajemen yang modern. Semakin ke sini tuntutannya tadi seperti yang Ghazani bilang, semakin ke sini seorang manajer dituntut menjadi seorang leader yang baik. Tapi benar, belum tentu ketika dia menjadi seorang manajer dia bisa menjadi seorang leader yang baik. Singkat cerita, benar seperti yang tadi disampaikan Valdia, yang membedakan terutama adalah dari fungsi kepemimpinannya itu sendiri. Seorang leader itu diharapkan mampu memotivasi, menginspirasi, bukan mampu ya, memang memiliki kemampuan gitu. Leader itu punya kemampuan karena tadi dari auranya saja gitu kan ya, dari ininya saja dia sudah punya wibawa pemimpin gitu kan, dan dia mampu menginspirasi banyak orang, memotivasi banyak orang, merangkul banyak orang, yang tidak semua manajer memiliki ini gitu. Tapi apakah benar seorang leader adalah seorang manajer yang baik? Apakah benar seorang leader adalah juga seorang manajer? Nah, harus diinikan dulu, mampu tidak leader tersebut merencanakan? Karena ini kegiatannya administratif ini ya, cenderung administratif.
Nah, itu lagi bisa jadi bukan bisa jadi, ini satu bedanya lagi. Seorang manajer itu cenderung administratif, ada planning, organizing, dia harus mampu itu. Sementara seorang leader gitu, dia mampu memotivasi orang lain, dia mampu mengontrol orang lain, menginspirasi orang lain. Apakah dia mampu merencanakan dengan baik, melakukan kegiatan administratif ini dengan baik, atau dia mampu menginovasi, dia mampu menginovasi, menumbuhkan visi gitu kan ya sebagai seorang leader. Tapi apakah dia bisa menjadi eksekutor yang baik? Nah, kalau seorang manajer, dia harus bisa. Gitu teman-teman. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah manajer dan leader itu sama, equal, atau harus saling melengkapi? Saling melengkapi, Bu. Seorang leader yang baik diharapkan mampu menjadi manajer yang baik pula, mampu melakukan kegiatan yang cenderung administratif seperti ini, planning, kemudian mengorganizing tadi, tidak hanya mengandalkan kepercayaan orang, tidak hanya mengandalkan taklik ya, kalau bahasa ininya, taklik orang-orang itu mendukung yang bersangkutan gitu kan. Tapi apakah yang bersangkutan ini seorang leader yang baik? Itu terlihat dari pertama, dia komitmen tidak dengan apa yang dia sampaikan, seperti itu juga termasuk ya. Makanya di perkembangannya sekarang, lihat teman-teman, kita nanti masuk ke sini nih, ke sini. Jadi, terima kasih ya tadi pertanyaan dari Gasani. Ini mengantarkan kita ke sini nih, Gasani. Ternyata exceptional managers gitu, itu kedepannya di era globalisasi sekarang itu tuntutannya banyak seperti ini. Ada 7 challenge-nya yang diharapkan yang akan dihadapi oleh manajer-manajer masa depan. Gitu. Tapi nanti kita lihat dulu, benar nggak sih ini nanti seorang manajer di sini ada strong leadership-nya seperti apa? Strong leadership-nya nih yang diharapkan nih, ya kan? Nah, yang mungkin kalau zaman dulu, yang penting dia sudah punya pengalaman 10 tahun, dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ini, dia sudah tahu ini langkah-langkah mengerjakannya seperti apa gitu. Tapi apakah yakin yang bersangkutan ini mampu memiliki strong leadership? Nah, ini nanti yang akan membedakan manajer zaman dulu dengan zaman now. Ini exceptional manager. Coba ada 7. Saya mau dari Valdia tadi sudah, coba kita lihat di sini ada yang namanya siapa lagi yang belum kedengaran suaranya. Muhammad Yusuf Hilman. Ini kita jadi 33 ya teman-teman, yang lain banyak yang kelempar belum gabung lagi. Yusuf, silakan Yusuf. Kita cepat aja Yusuf, kita bahas 7 ini. Ini ya, Bu. Ternyata. Maaf, gimana Bu? Ada 7 7 challenge to be an exceptional manager nih. Bagaimana menjadi seorang manajer yang luar biasa. Yang pertama, you need to manage for competitive advantage. Maksudnya apa? Mungkin kamu butuh untuk memanage biar bisa jadi kompetitif buat lawan bisnis kita kali ya, biar tetap bisa bersaing gitu. Oke. Dan bisa melebihi, mungkin bisa melebihi dari lawan bisnis kita itu. Oke, bagus. Nah, boleh ditambahkan oleh Nahla Izdihar. Ya, Nahla, boleh ditambahkan? Iya, halo Bu. Jadi mungkin tambahan ini kali ya, kita juga bisa manage di mana kita unggul dibandingkan produk lain, di mana itu kan competitive advantage ya. Jadi keunggulan kita dibandingkan yang lain. Oke, bagus. Jadi seorang manajer itu mampu gitu
melihat, menentukan keunggulan kompetitifnya apa. Bagi diri keunggulan kompetitif dia sendiri, kemudian dari produk yang mereka hasilkan selaku sebuah organisasi gitu, baik itu jasa maupun manufaktur maupun retail, apapun itu, dia mampu berdiri lebih depan dibandingkan dengan pesaingnya. Ini yang harus, dia mampu melihat peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Seperti itu. Lalu keunggulan kompetitif inilah yang sangat sangat penting dimiliki oleh manajer sekarang. Karena gini teman-teman, sudah banyak raksasa-raksasa yang berkembang. Contohnya, teman-teman kenal Nokia, ya kan? Teman-teman kenal beberapa perusahaan-perusahaan otomotif dunia gitu kan ya, yang kalau zaman dulu itu sangat bergengsi mungkin, tapi ternyata tertinggal lebih jauh dengan yang selalu terdepan gitu kan ya. Teman-teman lihat dengan tadi seperti yang saya contoh Nokia gitu. Kenapa kemudian Nokia yang dulu HP sejuta umat harus kolaps? Ya kan, bermunculanlah Samsung yang baru tuh, kemudian Samsung mungkin awal berbarengan mas teknologinya, tapi kemudian dia melejit gitu kan ya dengan teknologi ininya, kemudian iOS, Apple gitu kan yang bertahan, nah menyingkirkan BlackBerry yang pun ternyata tidak mampu bersaing. Nah, keunggulan kompetitifnya apa yang harus dimiliki, dan ini yang membaca ini sebenarnya adalah manajer-manajernya mereka gitu. CEO-nya, leadernya, top manajemennya ini membaca ini, dan mereka kemudian yang stay ahead of rival. Gitu. Yang lain tersingkir. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi itu yang pertama, yang harus dimiliki. Dia punya keunggulan kompetitif. Jangan dari dibandingkan dengan pesaing. Lalu yang kedua nih, nah ini masih terkait juga nih dengan yang tadi ya, dengan contoh tadi. You need to manage for the effects of globalization and of information technology. Ya kan? Nah ini hati-hati. Hati-hati karena era VUCA sekarang, gitu kan. VUCA pasti teman-teman sudah familiar gitu kan. Nah, apa yang dibutuhkan di sini? Teknologi informasi sangat menggerus. Kalau misalnya tidak mampu mengiringi ini, perkembangan ini, maka perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin bertahan dengan konsep-konsep tradisionalnya, kemungkinan akan tertinggal di belakang. Begitu. Sudah banyak, ini contoh yang kita lihat, ini efek dari informasi teknologi ini. Apa? Misalnya dulu si bluebird, si burung biru itu merajai jalan-jalanan di ibu kota. Tapi ketika digital transportation muncul, mereka langsung terpinggirkan. Hati-hati. Itu salah satu contoh lebih lanjut. Lalu yang ada di depan mata ya, kita bicara yang ada di depan mata kita, yang teman-teman saksikan sendiri. Lalu you need to manage for diversity. Ini in race, ethnicity, gender, and so on, because the future wouldn't resemble the past. Ini kira-kira apa nih? Ternyata menjadi seorang manajer itu harus memahami ini. Apa ini? Afwa Septian. Dan kenapa ini penting? Afwa. Halo Bu. Ya, Aufa. Sorry, Aufa. Ya. Ya, Aufa. Kenapa ini penting, Aufa? Mohon maaf Bu, tadi yang penting apanya ya? Tadi keputus soalnya. Yang You need to manage for diversity yang ketiga nih.
Ada 7 tantangan kayaknya to be in exceptional manager. Dan yang ketiga itu you need to manage for diversity in race, ethnicity, etnik ya ini, gender and so on. Mungkin karena sekarang tuh perubahan tuh menjadi sesuatu yang bisa menjadi apa ya? Gimana ya ngejelasinnya, Bu? Bentar. Bu izin menjawab boleh, Bu? Oke, boleh banget. Siapa ini? Asma Hasanah, Bu. Asma, oh ya Hasanah. Gimana Hasanah? Jadi seorang manajer itu harus mampu mengelola keanekaragaman yang dimiliki di tempat yang dia kelola, seperti keanekaragaman jenis kelamin, usia, ras, etnis, dan berbagai keanekaragaman lainnya. Jadi jika kan berbeda ya Bu, satu sama lain, jika perbedaan itu mampu dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depannya. Jadi berbuat di masa lalu akan menghasilkan sesuatu yang cemerlang untuk masa depannya. Gitu, Oke, bagus Hasanah. Teman-teman, jadi dengan perkembangannya sekarang, seorang manajer itu harus kemudian memahami bahwa ada perbedaan etnik. Perbedaan etnik ini menimbulkan perbedaan latar belakang itu memunculkan keragaman di tempat kerja. Ya kan, ada ras yang berbeda juga ya otomatis, dan ini cenderung mempengaruhi latar belakang ini mempengaruhi karakter dari orang-orang yang teman-teman nanti akan bekerja sama, seperti itu. Begitu juga dengan gender. Kemudian ini semua tidak melihatnya dengan kacamata kuda lagi gitu, tidak melihat dengan sudut pandang kita, tapi kita melihatnya dengan sudut pandang yang beraneka ragam tersebut. Gitu. Jadi misalnya tadi terkait dengan gender misalnya, cenderung dianggap bahwa perempuan itu kebanyakan ngeluhnya kalau di tempat kerja. Perempuan nanti ketika dia sudah berkeluarga banyak alasan lah, yang anak sakit, suami sakit. Jadi saya nggak mau nih ambil karyawan perempuan, kita rekrutnya karyawan laki-laki aja semua. Itu dulu ada, dan saya mengalami ya kondisi seperti itu, pernah mengalami. Kenapa? Karena kan saya lulusannya akuntansi ya teman-teman, akuntan gitu kan. Pada saat mendaftar otomatis di staff dulu itu pernah mendaftar supervisor accounting, dan itu dinyatakan sendiri oleh manajernya pada saat wawancara. Gitu teman-teman. Entah dia ingin menguji mental saya, nggak tahu juga gitu. Jadi dia bilang, kami selama ini tidak merekrut karyawan perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu yang cuti head lah, nanti cuti melahirkan lah, dia bilang. Sementara kerjaannya accounting itu setiap awal bulan kita harus report, kita harus siapkan laporan, dan itu dengan deadline yang ketat, dia bilang begitu. Saya begitukan, itu pengalaman pribadi gitu kan ya. Agak kaget juga waktu itu tuh saya bilang kalau kami yang perempuan tidak diberi kesempatan Pak, gitu kan, kami yang perempuan tidak diberi kesempatan, bagaimana kemudian kami mengimplementasikannya di dunia kerja, gitu kan. Terus pada akhirnya, tapi alhamdulillah akhirnya saya diterima dengan satu lagi teman perempuan, kita terima, dan kami bertekad waktu itu kita tunjukin nih, mereka lembur gitu kan, waktu itu masih manual banget ya, input masih pakai Excel teman-teman, belum ada aplikasi ataupun program-program accounting yang software accounting yang sekarang banyak gitu, itu benar-benar masih inputnya manual pakai Excel. Kita begadang, kita lembur, kita ikut lembur gitu. Mereka pulang jam 4 subuh, kami pulang jam 4 subuh juga, dan itu kita buktikan. Kami buktikan gitu, walaupun pada akhirnya tapi saya cukup lama bertahan 3 tahun di situ ya sebagai accounting supervisor, kemudian alhamdulillah bisa membuktikan kepada si Bapak General Manajernya ini gitu, bahwa pandangan Bapak sekarang itu salah, perempuan juga bisa
resiko gitu, menunjukkan, membuktikan bahwa kita bisa sama saling melengkapi seperti itu. Dan alhamdulillah rasanya semakin kesini pandangan tersebut banyak teman-teman yang perempuan berkarir itu sudah semakin banyak, teman-teman juga pasti sudah tahu itu. Dan ini yang nanti di kacamata teman-teman itu sudah harus dirubah dan harus dipahami bahwa memang ada perbedaan ras, perbedaan karakter, tapi bagaimana ini keanekaragaman ini dianggap sebagai sebuah kekayaan atau modal justru ya, sumber daya dari perusahaan untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, yang keempat yang harus dimiliki oleh manajer zaman now, kalau kita sebutnya kalau kita boleh bahasakan gaulnya zaman now, itu adalah always need to manage to maintain ethical standard. Nah, ini kira-kira apa? Diva Uli, ethical standard itu gimana maksudnya? Diva Ulinuha dari D1. Gimana Ulfa? Diva? Kenapa zaman now manajernya itu dituntut untuk mampu memaintain ethical standard? Ethical standard ini yang mana maksudnya? Diva? Halo? Halo Ibu, ya. Iya, halo. Diva kemana? Halo Ibu, bagaimana Ibu? Ini dari tadi di sini bahas manage to maintain ethical standard, Diva. Maintain, mungkin menjaga yang sesuatu hal yang udah di ini kali ya Bu, apa sudah menjadi standarnya gitu Bu. Contohnya? Contohnya kalau misalkan dalam UKM gitu, seorang manajer itu nanti menjaga sesuatu hal yang sudah ditetapkan. Contoh misalkan UKM ini akan berjalan terkait dengan pertanian, maka hal-hal yang dipekerjakan itu harus sesuai dan berkontribusi dalam bidang pertanian itu, tidak menjauh dalam bidang contohnya statistik nanti dan lain sebagainya yang lebih ke arah menjauh dari pertanian gitu Bu, menurut saya. Oke, standar etisnya maksudnya gimana ya? Kira-kira yang lebih itu kan bidang kerjanya, maksudnya Diva tadi ya, bidang kerjanya di pertanian, UMKM itu fokus ke pertanian, jangan sampai melenceng ke statistik. Itu maksudnya ke bidangnya. Sedangkan yang di sini yang dimaksud ethical standarnya. Saya boleh Ibu? Gue izin jawab Bu. Ya. Ya. Tadi Faris duluan Bu. Faris, oke Faris, silakan Faris. Mungkin menurut saya sih ini untuk menjaga standar etikanya ya Bu ya. Jadi manajer itu nggak boleh mengurangi etika yang ditetapkan. Misalnya nggak boleh mengoverwork orang-orang gitu Bu. Harus menjunjung tinggi hak orang lain juga. Oke, bagus. Bagus. Izin menambahkan Bu. Tambahkan, ya silakan. Jadi kan seorang manajer tuh harus mampu mengelola, menjaga gimana sih etika yang baik dalam satu lingkungan kerja gitu Bu. Jadi juga harus menerapkan kepada karyawan-karyawan yang ada di lingkungan kerja itu. Seperti kan yang kita tahu di zaman sekarang ini ya Bu, etika itu sangat penting. Ketika kita punya etika yang baik, maka kita akan mampu berhubungan yang baik dengan orang sekitar. Ketika hubungan itu tercipta dengan baik, maka lingkungan kerja pun juga akan berjalan dengan lebih baik. Oke, bagus. Bagus. Oke, etika. Kita bicara etika di sini ada standar untuk berperilaku, bersikap gitu kan ya dengan suatu lingkungan tertentu seperti itu. Lalu tadi juga ada etika dikaitkan dengan standar katanya tadi untuk contoh untuk pekerja, ya kan? Nah, benar banget di dalam dunia kerja
ada aturan-aturan gitu yang kemudian ditetapkan terkait dengan hubungan relasi antara pekerja gitu, atau dikenalnya itu industrial relationship. Bagaimana menempatkan pekerja, bagaimana menempatkan karyawan sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu. Itu secara etika kalau berkaitan dengan karyawan. Tapi juga ada etika dalam sebuah industri. Gitu. Standar dalam sebuah industri. Standar mutu misalnya. Oke, standar mutu. Misalnya untuk teman-teman yang di pertanian nanti, ataupun yang ada teman-teman dari teknologi pangan ataupun ini di sini. Jadi ketika misalnya bergerak di industri pengolahan makanan, apa yang harus, standar mutu apa yang harus dijaga di sini? Tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan customer. Oke, tidak ketika misalnya di Indonesia diwajibkan untuk adanya sertifikasi halal misalnya, berarti tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Itu bagian dari etika, teman-teman. Nah, seorang manajer harus mengedepankan ini. Selain tadi terkait dengan sikap dan perilaku gitu ya, tapi ini juga ethical standar, ini juga terkait dengan ini tadi. Bagaimana memperlakukan karyawan, bagaimana jam kerjanya, jika lembur, itu ada di Undang-Undang kalau di Indonesia kita ikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, lalu tadi terkait dengan standar etis yang lain, industri pengolahan, ada standar mutu, ikuti standar mutu. Itu ya, teman-teman, ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar kejar laba yang setinggi-tingginya, kejar keuntungan yang setinggi-tingginya, tapi abai dengan tadi, kita abai dengan kesejahteraan karyawan. Oke. Lanjut, you need to manage for sustainability. Nah, ini masih berkaitan nih. Kira-kira ini apa? Izin menjawab, Ibu. Yes, siapa ini namanya? Belum muncul. Refli Fernandi, Ibu. Refli Fernandi. Gimana, Refli? Kalau dari saya, you need to manage for sustainability to practice sound environmental policies itu. Jadi dari challenge sebelumnya kita tuh dituntut untuk mengelola challenge tersebut secara berkelanjutan agar menciptakan lingkungan kerja yang sehat, Bu. Jadi kayak dari challenge sebelum itu kita laksanakan semuanya, kita pertahankan secara berkelanjutan sehingga memunculkan namanya lingkungan, entah lingkungan organisasi atau lingkungan kerja yang sehat gitu, Bu. Iya. Betul, terima kasih. Betul sekali. Tadi setelah kita seorang manajer mampu menunjukkan keunggulan kompetitif, mampu menghadapi globalisasi dan mengiringi kemajuan teknologi, kemudian mampu tadi bagaimana memberdayakan keanekaragaman yang ada di perusahaannya, di organisasinya, kemudian bagaimana semuanya itu berjalan sesuai dengan standar, dan tentunya jika semua itu dijalankan, ada yang namanya keberlanjutan dari organisasi karena sudah tercipta lingkungan yang sehat tadi. Nah, ini yang harus menjadi juga salah satu goals dari manajer zaman now. How to sustain bagaimana untuk kemudian berkelanjutan ini perusahaan. Jadi apa yang harus diperhatikan di situ? Environment-nya, lingkungannya. Kita nanti akan mengenal yang namanya triple bottom line. Di sesi ketiga besok ya kita akan bahas ini untuk yang sustainability. Jadi ada people, ada profit. Jadi tidak hanya lagi sekedar mengejar profit, tapi juga ada memperhatikan people dan kemudian planet atau lingkungan. Oke, terima kasih. Tadi ada Rafli ya. Lalu terakhir ada you need to manage for the achievement of your own happiness and life goals. Itu gimana maksudnya? And life goals ini apa nih? Own happiness. Ini gimana nih? Izin menjawab, Ibu. Yes, siapa namanya ini? Septian, Bu. Lengkapnya? Septian Hadi Nugraha, Bu. Septian Adi. Gimana, Septian?
Oke, di sini ada you need to manage for the achievement of your own happiness and life goals. Jadi itu maksudnya menurut saya kita itu harus memanage yang namanya untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup kita sendiri, karena sejatinya kita sebagai pribadi, sebagai individu itu menjadi leader atau manajer terhadap diri kita sendiri yang memiliki tujuan hidup kita sendiri. Maka dari itu kita harus mengatur dan memanage yang namanya untuk mencapai kebahagiaan kita seperti itu. Oke. Nah, ini nih ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengelola organisasi, tapi juga seorang manajer itu butuh bahagia juga, gitu kan, supaya nanti bisa menghasilkan tadi good value, gitu kan ya. Kalau seorang manajernya sendiri tidak bisa bekerja dengan happy, dengan enjoy, bagaimana dia bisa memanage semua tadi sumber daya tadi dengan baik. Jadi diharapkan ketika semua tadi sudah dikelola, semua yang 6 sebelumnya sudah mampu dilaksanakan dengan baik, tapi itu juga jangan lupa untuk kesejahteraan si manajer sendiri, kesejahteraan karyawannya sendiri, kemudian sejahtera itu kan tidak hanya diukur dengan uang ya teman-teman ya, dengan bonus, dengan gaji yang besar, tidak hanya dari situ. Nanti makanya minggu depan kita harusnya hari ini ya kita lihat perkembangan dari teori itu manajemen muncul dari pendekatannya, dari yang hanya pendekatan saintifik, kemudian pendekatan bagaimana membagi kerja karyawan, bagaimana karyawan bisa memaksimalkan potensinya. Benar-benar tujuannya itu fokus ke profit gitu. Lama-lama berkembang, muncullah behavioral manager, muncullah pendekatan human resource manajemennya seperti apa, dengan pendekatan perilaku seperti itu. Nah, ini terus berkembang sampai sekarang, dan ini muncullah 7 challenge tadi untuk bagaimana menjadi exceptional manager. Oke, nah ini sekilas sebentar kita lihat ada 4 tingkatan manajemen teman-teman, ada top manager, middle manager, first line manager, and non-managerial employees. Nah, ini top manager, teman-teman sudah tahu ya, ini levelnya adalah director, CEO gitu, Chief Executive Officer, kemudian direktur, wakil direktur dengan direktur keuangannya lah, direktur marketingnya, direkturnya nanti tergantung ke besarnya organisasi itu ya, apakah dia nanti mau pilah-pilah lagi atau CEO cukup tanpa harus ada COO, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer gitu. Biasanya begitu ya teman-teman. Nah, ini levelnya top manager. Fungsinya apa? Tuh, menetapkan visi misi organisasi, tujuan organisasi, mereka ada di situ. Lalu middle manager. Middle manager ini di bawah dari top manajemen, itu nanti ada misalnya di bawah direktur ada manajer. Manajer bagi lagi manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasi. Manajer SDM. Itu manajer. Manajer menerima tadi visi misi tujuan program target-target dari top manajer, lalu mereka melakukan fungsi mengarahkan tadi, organizing tadi untuk pencapaian tujuan organisasi, dan ini disampaikan oleh middle manager kepada first line manager. First line manager menjadi penyentara antara dia melaksanakan program secara teknikal untuk menyampaikan kepada lagi non-managerial employee. Siapa non-managerial employee? Karyawan-karyawan yang teknis, yang langsung berhubungan dengan produk. Oke, dia fokus kerja kalau misalnya
di pabrik itu teman-teman yang pernah masuk ke pabrik gitu, ada supervisor itu ada di first line manager. Supervisor membawahi misalnya 10 orang karyawan. 10 orang karyawan misalnya kita bekerja di pabrik pembuatan roti. Nah, yang karyawan yang langsung mengerjakan roti bagian bungkus, bagian cetak, bagian bakingnya. Nah, itu non managerial employers. Bisa dipahami ya 4 tingkatan ini. Oke, 10.31 lewat sedikit. Nah, ini beda-beda organisasi, saya harap teman-teman sudah paham. Nah, ini skill yang harus dimiliki oleh exceptional manager, ada technical skill, teknis, dia harus bisa, konseptual apalagi gitu kan, konseptual bagaimana berpikirnya itu jauh ke depan gitu, konsep, kemudian memvisualisasikan tadi visi misi yang sudah disampaikan seperti itu, dan bagaimana kemudian bekerja secara bersama. Lalu human skill. Nah, human skill ini yang bagaimana bekerja mengorganisasi orang-orang, memahami karakter orang, itu skill yang harus dimiliki oleh manajer. Baik teman-teman, nanti kita ini role manager must play success ya, 3 kunci sukses dari manajer. Boleh dibaca, lalu kita lanjutkan minggu depan diskusinya. Sejarah, kita selipkan nanti sejarah untuk yang terkait dengan minggu ini. Sebenarnya cuma tadi saya sengaja ulang ini lagi karena ini konsep dasar gitu ya, konsep dasar, dan ini harapan yang kita harapkan muncul di diri teman-teman ketika setelah belajar ini gitu. Makanya saya ulang lagi karena minggu lalu kita terkendala teknis. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, minggu depan kita bahas sedikit tentang sejarah, baru kita diskusi untuk tugas yang sudah teman-teman nanti bagi begitu ya. Boleh dilanjutkan untuk diskusi kelompoknya atau seperti apa? Gimana? Boleh dilanjutkan? Saya keluar dari room. PJ, Aymar, gimana Aymar? Mau dilanjutkan atau gimana? Oke, silakan teman-teman lanjutkan. Saya pamit ya teman-teman, terima kasih untuk aktivitasnya hari ini, untuk sudah berpartisipasi secara aktif di kelas ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau masih ada pertanyaan boleh lanjutkan diskusi di WA gitu ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan.